bola. Lagi sama siapa sekarang? Lagi sama cowok kan? Hah, enggak. Aku tuh lagi bareng Nui sama Ra. Mana mereka? Din, Adin. Ra! Nui! Samsung? Kamu ngapain kayak gitu? Hah? Emang kamu nggak dikasih tahu sama Mas Doni kalau di sini bakalan ketemu aku. Jadi kita bakalan naik gunung. Hah? Naik gunung? Nanti aku jelasin semua sama kamu. Tapi nanti. Haruskah ku menunggu? Di jalur pendakian kita jalan beriringan. Jangan ada yang saling mendahului. Samsul tuh dulu kerja di kantor kita. Mereka dulu pacaran. Ingat kan? Beneran ya? Langsung aja ntar kamu nikah dulu. Apakah bukan milikku? Walau ku tahu kau telah di sini datang. Ya gimana perasaan aku? Sampai sini dikasih tahu kalau pergi sama Samsul. Gini, Din. Terkadang apa yang kita anggap benar belum tentu benar. Kamu udah punya pacar? Belum. Belum punya. Hai semuanya, jumpa lagi bersama gue Cynthia Tengens, masih di Outdoor Pro Takeover. Dan kali ini kita lagi di Duarte Outdoor Gear Yogyakarta. Dan tadi teman-teman udah ngeliat semua trailer dari film Hard Venture Series. Dan di sini narsum kita sangat menarik nih. Jadi ada teman-teman cast dan juga sutradara dari Hard Venture Series. Mungkin teman-teman bisa memperkenalkan dirinya dulu dan juga peran-perannya dalam produksi ini. Halo teman-teman Outdoor Pro, kenalin aku Fikri, di sini sebagai penulis cerita dan sutradara. Halo semuanya, kenalkan aku Nadia Gar. Di sini aku berperan sebagai Andi. Oke, halo teman-teman Outdoor Pro. Di sini saya Fadlan Muhammad. Di dalam adventure ini saya berperan sebagai Samsul. Oke. Nah, tadi teman-teman sudah memperkenalkan dirinya dan juga perannya dalam produksi ini. Mungkin aku mau langsung aja ke pertanyaan. Kalau ke cast-nya nih, apa sih yang sulit dalam produksi ini? Apakah pendalaman karakter, ataukah memerankan karakter tertentu, atau bagaimana? Oke, mungkin kita mulai dari Andi dulu ya kan. Kalau dari sisi Andi sendiri, menurut aku itu yang paling susah karena Andi ini punya semua emosi. Dari nangis, dari gembira, dari marah pun dia harus bisa semua emosi tersebut. Menurut aku itu kesulitan. Tapi we did sih, jadi apa yang dilakukan Andi waktu syuting itu semuanya berhasil. Berarti lancar ya pendalaman karakternya. Kalau dari Mas yang berperan sebagai Samsul, Aku manggilnya Mbak atau enggak, Kak? terserah. Oh, Jadi juga boleh. Kalau untuk Samsul sendiri, Mbak, bukan kesulitan sih, tapi lebih ke tantangan sebenarnya. Karena dulu, jadi ceritanya kayak gini. Dulu waktu SMA itu kan ada kelas teater. Jadi aku sama Fikri itu dulu di SMA waktu di Jambi itu memang ikut di kelas teater kayak gitu. Cuman selama dari situ juga ketemu ketemu Fikrinya, gitu kan, kenal Fikri dan lain-lain. Karena sering di dalam kelas teater itu memerankan peran antagonis, jadi pas main di film ini itu perannya keluar dari antagonis kayak gitu. Jadi lebih ke keluar dari karakter yang sebelumnya biasa diperankan. Jadi lebih ketantangan dan agak tertantang aja, harus bisa, tapi alhasil ya sejauh ini aman-aman aja, sukses lah. Oke. Berarti kesulitannya sebenarnya lebih ke arah tantangan. Lebih ke tantangan untuk diri sendiri. Oke. Nah, kalau dari Mas penulis dan juga sutradara apa sih yang menjadi keresahannya sampai dibuatnya series ini?
Di manakah inspirasinya didapatkan? Ya, oke. Sebenarnya cerita Adventure sendiri itu berangkat dari keresahan-keresahan teman-teman gitu loh. Seringkali dari dulu jadi tempat curhat gitu. Sebenarnya entah itu cewek, entah itu cowok, permasalahan hubungan khususnya ya. Ada yang curhat tentang LDR, permasalahannya seperti ini gitu. Terus juga tentang pacar aku posesif seperti ini. Terus tuh bahkan kayak ada yang pernah curhat temanku tuh, Fik, aku putus. Masalahnya apa? Gara-gara ceweknya naik gunung sama temennya. Oke, ending. Terus nih, malah jadian. Udah bisa ngerasain lah gimana Kita gitu. jadi kayak orang begibah. Nah itu gitu. Jadi kan kayak permasalahan teman-teman, permasalahan pribadi juga gitu kayak. Coba aku kumpulin gimana kalau aku kumpulin buat jadi suatu cerita kayak gitu yang nanti kita balut dengan pendakian, dengan pariwisata gitu biar kita memanjakan visual juga. Jadi nggak cuma cerita tentang hubungan, galau-galau anak muda gitu. Jadi dari keresahan-keresahan gitu. Berarti keresahan-keresahan dan curhatan teman-teman yang dirangkum menjadi Adventure series ini ya sebenarnya ya. Oke, kalau kesulitannya tadi kan udah dari cast-nya. Kalau dari sutradaranya atau penulisnya sendiri, kesulitan yang dihadapi apa saja di dalam produksi ini? Mungkin lebih ke aku sebagai kru ya, sebagai anak teknis juga sebagai sutradara. Mungkin kesulitannya sendiri itu lebih ke kita syuting luar ruang, tapi kita berpacu dengan waktu, terus juga dengan cuaca yang nggak bisa kita prediksi. Mungkin kalau ada Mbak Rara di sini kita bisa ngeprediksi Mbak. Sorry. Mangkoknya dikeluarin langsung. Tapi kita di sini enggak, kebetulan enggak pakai gitu ya. Seperti itu kita memang benar-benar ngeprediksi gitu. Jadi kayak risetnya juga ke masyarakat. Kalau di sini hujannya biasa turun jam berapa kayak gitu. Terus beberapa hari belakangan gimana, terus juga bolak-balik anak penyutradaraan di Astra 1 juga kayak ngecek-ngecek. Oh BMKG gini deh hari ini. Terus ketika ingin membuat scene kabut kayak di Telaga Mejer, nanti ada juga di scene 1 ya, di scene 1 itu di Telaga Mejer. Kira-kira kalau kabut ini turun jam berapa gitu. Jadi mungkin kesulitannya lebih ke riset, terus tuh secara produksinya itu dari waktu, terus tuh juga lokasi yang cukup jauh gitu jaraknya. Oke, itu udah kesulitan-kesulitan yang memang apalagi bermain dengan alam ya. Jadi kita nggak pernah tahu nih, walaupun sudah ada prediksinya, tapi kalau alam berkata lain juga kan. Oke, ternyata itu dia kesulitannya. Nah, kalau untuk sinopsisnya sendiri boleh nggak diceritakan? Oke, mungkin aku mungkin bakal lebih kalau lain aja sih. Jadi dari segi cerita, tujuan dari Adventure ini mungkin lebih untuk mengajak penonton untuk merasakan gitu. Karena kan dari berbagai curhatan-curhatan ini yang aku rangkum jadi suatu cerita, jadi film, itu ini mengajak penonton bagaimana sih merasakan ketika kita di posisi ini gitu. Kayak di trailer juga dijelaskan kalau si Andin itu pergi bonus bos, sedangkan pacaran nelpon kenapa baru ngabarin ini apa segala macam kalau ngobrol sama cowok gitu. Jadi kita mencoba untuk mengajak penonton merasakan gitu. Gimana sih rasanya jadi pacar yang punya pacar pergi naik gunung gitu. Nggak tahu sama siapa. Terus juga kita mengajak penonton untuk merasakan ketika aku tahu kau naik gunung Tidak sama si Samsul itu gimana rasanya gitu. Begitu, sama ternyata tuh mantan. Iya gitu. Gitu. Jadi hal-hal sakit yang bisa dibayangkan gitu loh. Sakit rasanya. Iya gitu. Samsung tuh serba salah. Sabar ya, Sul. Iya berat ya ternyata ya. Oke, ini sedikit bocoran-bocoran yang bikin kita gregetan nih. Jadi kalau teman-teman misalkan pengen nonton, launchingnya kapan dan di mana sih? Oke, untuk teman-teman khususnya yang di Jogja, kebetulan kita bakal ngadain launching film itu di tanggal 28 di Pasar Seni Gabusan. Bisa datang bawa teman-teman, bawa pacar, semuanya kita nonton bareng. Dan juga borotan. Mau berapa? Gitu. Terus juga bagi yang nggak bisa atau nggak di Jogja itu bisa banget nonton Adventure di channel Swarna Dwipa. Nanti di tanggal 5 dan 6. Jadi kita bakal keluar itu di 2 hari 2 episode.
Oke, nah ini bisa buat teman-teman di rumah tadi udah denger ya, bisa nonton nanti di mana. Nah kalau aku dengar kan produksi ini banyak kerjasama dari berbagai pihak. Mungkin bisa diceritakan nggak kerjasama apa saja yang dilakukan dengan pihak siapa saja? Karena aku lihat banyak banget nih kerjasamanya. Kalau yang kita tahu ya, industri film biasanya digarap sama production house. Iya. Aku sendiri dari Tampana Film Production itu kan beda gitu. Kalau di Project Adventure sendiri aku nggak bekerja dengan pihak sendiri gitu. Jadi di sini juga Adventure ini dipersembahkan oleh empat instansi lagi. Itu ada Tampana Film, Swana Dwi Pablo, sama Adventure, sama Bukit Cendani Gallery. Gitu. Jadi masing-masing ini mempunyai base-nya sendiri gitu loh. Tapi saling berkesinambungan kalau di film ini. Kalau di Tampana Film itu kita lebih yang memproduksinya secara teknis gitu kan. Untuk Swana Dwipa itu karena itu merupakan sebuah usaha pariwisata di Yogyakarta, juga punya salah satu tempat pariwisatanya itu di Walusermo, namanya Ketempeng dan Kelengking Camp. Itu juga bergerak di camping, penyewaan alat-alat camping, glamour camping. Terus dari pendakiannya kita bersama-sama Adventure, Bang Awe gitu loh. Jadi memang kayak di episode 3 nanti kita bakal ngajak penonton untuk gimana sih ngerasain ngedaki gunung gitu bareng-bareng. Nah itu lebih ke Bang Awe sebagainya. Terus juga kita juga mengajak dari itu perusahaan lokal, itu ada Bukit Cendani Gallery, jadi bergerak di bidang craft, khususnya bambu cendani. Gitu. Jadi memang Bukit Cendani ini menggerakkan masyarakat di Wonosobo, khususnya itu untuk berkarya melalui anyaman bambu cendani ini. Itu nanti bakal jadi barang yang bernilai jual lah. Kayak gitu juga Bukit Cendani ini bergerak di pariwisata, khususnya di Wonosobo. Gitu. Nah kalau soal soundtracknya sangat menarik. Ini kenapa nih memilih soundtracknya? Oke, sebenarnya soundtrack ini kita ngeluarinnya ada 4. Cuman untuk yang pertama itu soundtrack dari Tori Davis, judulnya Biar Tahu. Sebenarnya Biar Tahu ini kalau nggak salah itu sudah rilis dari tahun 2019 gitu. Jadi kan menceritakan di liriknya itu tentang proses gitu. Kalau di liriknya itu biarkan saja orang berkata mereka tak tahu prosesnya. Kenapa aku memilih kenapa aku memilih soundtrack dari Tori Davis? Karena aku ngerasa kalau di Adventure sendiri itu aku lebih nekanin proses gitu loh. Kalau bisa dilihat di Instagram, untuk branding Instagramnya, kita lebih nge-brandingin bagaimana prosesnya, tapi bukan bagaimana hasilnya sendiri gitu. Jadi proses kita irisin, jadi memang menarik sekali kalau menurut kami sendiri mengangkat prosesnya ini sesuai dengan lirik dari lagu Biar Tahu. Nah, yang kedua itu sebenarnya 3 soundtrack yang memang benar-benar kedua penyanyi ini ketika aku temui, aku punya project, aku punya deck film ini ngomongin tentang ini, tentang alam, tentang perasaan, tentang segala macam. Bisa nggak kalian untuk membuat lirik lagu itu yang cocok untuk ini gitu. Terus kalian nyanyikan secara aman segala macam. Oke, gitu. Coba. Dan kalau dari Torik juga aku libatkan gitu loh. Jadi dia untuk soundtrack yang untuk episode 4 itu lebih ke sedihnya kayak gitu. Jadi untuk scene sedih Torik gimana Rik ini oke. Nah untuk Bang Panji sendiri, Panji Aksono itu ada 2 lagu. Yang pertama itu Torik tadi judulnya Lekas, udah dirilis di YouTube. Sedangkan kalau dari Bang Panji yang sudah dirilis kemarin itu lagu Walau Kau di Sini, kayak gitu. Jadi Walau Kau di Sini bercerita tentang sebuah pertemuan. Jadi selaras dengan cerita yang aku bikin dengan deck film Adventure yang dibikin tentang sebuah pertemuan kembali antara Samsul dan Andin, gimana membuat sebuah lagu tentang pertemuan. Nah itu. Nah sedangkan kalau Kamulah Aku itu berbicara ini sih apa? Sebenarnya ini liriknya tuh kalau dari Bang Panji sendiri
Itu sudah dibuat dari tahun 2014. Dari tahun 2014 dulu aku kebetulan Bang Panji kuliah di sini, aku sudah dengar dia main-mainin yang segala macam. Udah kok bagus kayak gitu loh. Terus udah 7 tahun kemudian, 8 tahun ya kalau dari 8 tahun kemudian aku baru berpikir Bang Panji punya lirik lagu, coba deh aku iniin gitu kebetulan kan. Itu sih. Dan cerita-cerita dari lagunya sendiri itu memang benar-benar relate sama film yang bakal tayang. Oke. Nah, kalau dari teman-teman cast maupun dari sutradaranya sendiri, selama proses syuting ini, ada nggak sih hal-hal yang seru, atau yang sulit, atau yang menarik, atau yang nggak bisa dilupakan deh, apa nih? Mungkin bisa diceritain satu deh yang paling berkesan. Yang mulai dari Andin terus. Oke, kalau dari Andin sendiri, jujur ya Kak, sebagai seorang juga ini sebenarnya belum pernah kepikiran bakal naik gunung, dan gak akan pernah ngebayangin bahwa aku tuh bakal naik gunung. Ternyata dikasih Tuhan rezeki, kamu cobain naik gunung sekaligus. Iya kan rezeki kan, naik gunung sekaligus syuting pulang. Menurut aku itu pengalaman yang berkesan banget. Jadi baru pertama kali naik gunung di sini ya? Betul, pertama kali naik gunung langsung syuting pula. Menurut aku itu luar biasa sih. Dan kejadian-kejadian kecil-kecil yang lainnya ya menurut aku memang berkesan dari awal ini sampai akhir syuting pun semuanya berkesan. Banyak sih Mbak ya. Mulai dari trekking mungkin kalau aku pribadi itu bukan pertama kali daki gunung. Itu dulu pernah juga perahu juga, nanti beda via aksesnya aja. Cuman kalau ini kan tantangannya beda karena sekalian syuting. Jadi hiking sambil syuting itu kayak rasanya aduh capek banget kayak gitu Mbak. Jadi juga mungkin kejadian-kejadian yang lain karena mungkin kan aku di sini agak sensitif Mbak. Jadi sensitif dalam hal-hal yang jadi selama proses hiking dan lain, jadi ada trigger hal-hal yang mengganggu lah di gunung. Dunia lain gitu. Iya, jadi kayak karena memang udah dari dulu sensitif sih Mbak. Kalau dari sutradaranya sendiri bagaimana? Berkesan ya? Iya, dalam produksi ini. Berkesan semua sih. Yang paling satu, misalkan paling menjengkelkan atau paling tidak diduga-duga. Oke, mungkin kalau yang paling berkesan itu kenapa aku bilang keseluruhan, karena mungkin yang paling berkesan itu dalam diri aku tuh bekerja bersama para talent dan kru yang hebat-hebat gitu, yang aku bilang hebat-hebat karena mereka pandai juga memposisikan diri gitu. Jadi aku ngerasain kalau aku biasa syuting ya udah talent kru kayak gitu loh. Tapi kalau di Adventure aku malah ngerasainnya beda. Jadi selama kita proses syuting kurang lebih ada 8 hari syuting, tapi persiapannya juga berbulan-bulan, itu ngerasa kayak keluarga baru. Nah, jadi yang kayak misalkan di produksi nih, ketika kita pagi bangun, ya udah kita menempatkan diri sebagai talent, kita menempatkan diri sebagai kru. Tapi ketika kita pulang sama-sama istirahat itu kayak lagi nggak syuting, tapi lebih kayak makrab malah kayak gitu. Nah, jadi benar-benar nyatu. Nah gitu, jadi makan ya kita sama-sama, gitu, ketawa sama-sama, nyanyi sama-sama, capek juga sama-sama, gitu. Jadi memang benar-benar saling pengertian gitu. Talent-talentnya juga benar-benar totalitas, krunya juga totalitas. Bisa dilihat mungkin gimana hasilnya besok di tanggal 5. Kalian promosiin pas. Tapi bentar dulu, boleh nggak mic-nya balikin lagi ke sini? Saya penasaran nih sebenarnya. Dan saya yakin Anda lagi yang di rumah, tapi juga pengen tahu sensitivitas yang seperti apa sih kemarin ketika naik gunung. Ceritain dong satu aja yang singkat, dikit. Biar kita tahu ketemu apa, ngeliat apa, penyelesaian apa, kan kepo ya guys ya. Banyak mantan. Waduh, seru banget ya. Setiap pagi kayaknya. Waduh, mungkin bisa cerita. Jadi waktu itu pas mulai trekking awal sih, terus hiking ya udah syuting di trek dan lain-lain sampai lah puncak. Jadi waktu di puncak sebenarnya dari jalur udah banyak kayak ya gangguan kayak ya nampak sosok inilah gitu. Cuman yang paling jelas memang
waktu di puncak kayak gitu. Jadi waktu di puncak itu kan kru dan talent waktu break memang benar-benar udah satu lingkaran tenda kayak gitu. Terus di belakangnya ada WC portable. Di belakang WC portable itu kan memang khusus digunain untuk disediain untuk cewek kayak gitu. Nah, Samsul ini itu ya buang air kecilnya di sampai pohonan begitu. Nah, terus pas mau balik ke tenda lagi, itu ada yang nongol di samping toilet portable gitu. Dia ingin mengintip gitu ya. Dia noleh begini. Aku tidak merasakan. Oke, ternyata di balik produksi ini teman-teman, sorry bukan Mas Tukul ya, sorry salah program. Oke, terima kasih untuk sedikit hint cerita mistisnya. Mungkin bisa kembali lagi ke Mas Sutradara nih. Ketika bekerja di alam ini kan pasti tantangannya tadi udah diceritakan bahwa cuaca, kemudian juga apalagi case-nya ternyata ada yang pertama kali naik gunung, kemudian tim produksi syuting itu kan sambil naik gunung pasti capek gitu kan. Ada kendala-kendala nggak sih terkait itu atau treatment yang dilakukan sebelumnya supaya itu semua bisa lancar selama? Oke, mungkin pertama berbicara cuaca ya, gitu. Karena memang nggak bisa diprediksi ya treatment yang kita lakuin itu salah satunya riset tadi, gitu loh. Dengan riset tentang cuaca, entah riset dari Googling atau riset dari masyarakat langsung, gitu. Terus juga dari penjadwalannya juga kayak kita mengutamakan scene yang sekiranya ini sulit untuk di-take ulang. Nah seperti itu bisa kalau ini kayaknya sulit sih kalau mau take ulang gitu. Nanti kita membelakangi misal sih yang cuma berdua atau cuma sendiri yang bisa diambil sendiri atau segala macam gitu. Jadi kan antisipasinya seperti itu treatmentnya. Nah untuk talent yang baru memang benar bukan cuma talent, bahkan ada beberapa kru juga first time naik gunung kayak gitu. Jadi kita mungkin bikin treatment kayak jadi di sini kita latihan nggak cuma latihan reading gitu loh. Kita juga beberapa kali jogging bareng. Kru talent jogging bareng gitu loh. Walaupun sudah tuh makannya juga lebih banyak, makannya lebih banyak lagi gitu. Sebenarnya itu hanya alibi ya. Ya alibinya yang kita latih kan cuma itu, cuma dengkul. Olahraga nggak imbang sama yang masuk ya. Nah itu terus juga kayak treatment reading juga gitu kan. Karena kan ini tantangannya double. Kita nggak cuma acting tapi juga soal fisik gitu kan. Itu kan biar gimana sih biar talent ini ketika syuting itu kita nggak ada yang lupa, kita memang benar-benar masuk terus tuh chemistry-nya dapet, karena kan yang dipikirin bukan cuma soal itu doang gitu, tapi juga benar-benar fisik. Jadi emang benar-benar kita persiapin matang-matang. Treatmentnya itu kebetulan kita aku sebagai sutradara dan tim sutradara lain ada Rehan sama Dio itu ngebuat treatment seperti ini. Jadi di awal kita nggak langsung latihan sama talent. Jadi kita buat kayak kontrak latihan. Jadi kontrak latihan itu seperti ini. Apa yang kamu suka, apa yang nggak kamu suka, apa yang harus aku ngertiin, apa yang harus kamu ngertiin dari aku gitu. Biar ke depan chemistry kita bangun, terus tuh latihannya jadi enak, jadi santai, segala macam, saling pengertian lah. Misal kayak aku ada kerjaan jam segini, aku sebelumnya jam segini, oke, aku ngerti gitu loh. Jadi kan nanti misal bisa jadwalnya bisa lebih ini lagi, terus kita lebih enak lah jatuhnya kayak gitu, saling pengertian dulu. Beberapa kali juga kita ngadain dari tim penyutradaraan sama talent jalan bareng. Itu kita membangun chemistry di situ gitu, biar lebih dekat lah gitu untuk kontrak pelatihannya. Terus tuh sebelum latihan lagi itu belum langsung latihan. Jadi memang di sini aku yang nulis cerita, aku yang punya bayangan ini karakter kamu seperti ini gitu. Tapi sebelum itu kami ngembaliin dulu ke talent. Ini ada skrip, ini ada naskah. Coba kalian baca, terus kalian deskripsiin nih, gitu loh. Menurut kalian karakter yang kalian dapatin itu seperti apa? Kayak gitu loh. Jadi nggak aku langsung pokoknya kamu kayak gini, pokoknya kamu kayak gini kan. Tolong dideskripsiin, oh aku itu seperti ini, Samsul itu seperti ini. Pertemuan selanjutnya itu kita cocokkan. Apakah yang kamu deskripsikan itu cocok sama
ketika nggak cocok, ayo kita cari jalan tengahnya kayak gitu. Menurut aku seperti ini, menurut kamu seperti ini, gimana kayak gitu. Sebisa kita berjalan tengah seperti ini gimana. Jadi biar masing-masing karakter ini lebih mengenal dirinya sebagai Samsul, sebagai Andi kayak gitu, dan apa yang aku pengen dari masing-masing karakter itu tersampaikan. Nah itu mungkin ceritanya seperti itu. Baru kita mulai latihan. Habis itu baru latihan. Kemudian Dari kami juga sehari-hari kan selama proses latihan itu ya aku menjadi Samsul sepenuhnya kayak gitu. Termasuk di luar proses latihan dan lain-lain, gimana memposisikan diriku sebagai Samsul. Kayak gimana sih cara Samsul ngomong, kayak mana sih cara Samsul komunikasi sama orang, kayak gimana cara Samsul makan misalkan gitu, sampai sedalam itu kayak gitu. Bahkan ya ketika aku cuma ketemu orang-orang di luar kru dan lain-lain, cuma teman-teman biasa, itu juga nge-treatment diriku sendiri sebagai Samsul. Semua, jadi apa yang kita lakukan semuanya bareng-bareng. Tadi gimana caranya jadi Andin, dari makan, dari berjalan, bersikap semuanya. Selama sampai selesai syuting pun sebenarnya masih merasa jadi Andin sih. Iya. Nah, kalau improvisasi di lapangan tuh ada nggak sih? Apalagi kan bekerjanya outdoor. Dari kalau improvisasi jelas gitu. Kayak oh ya ini salah satu treatment juga. Kayak kita tuh jelas sebelum produksi ini kita tuh sudah tahu gitu loh. Kita menyadari bahwa kendalanya yang bakal terjadi seperti ini. Terlebih juga sebelumnya kita kan udah pernah produksi film pendakian juga, Pro For You gitu loh. Jadi kita belajar di Pro For You. Jadi kurang lebih kita sudah tahu kendalanya apa aja kayak gitu loh. Jadi yang bakal diantisipasi apa aja kayak gitu. Jadi kayak plan-nya tuh bisa 3 malah gitu. Ketika misal dari skrip itu pengennya scene ini cerah kayak gitu. Scene ini cerah, matahari bersinar. Ketika hujan, pilihannya cuma 2, mau ini di painting atau kamu mau dilanjut tapi pakai treatment plan yang lain, jadi pakai plan yang lain gitu. Oke, misalnya kayak si Samsul sama Andi jalan, terus tuh kepanasan gitu. Ketika hujan kita bikin sekalian kayak hujanan kayak gitu. Terus dari segi percakapan, dari segi teknis juga beberapa kali juga sama anak teknis itu mau nggak mau mengimprovisasi sur kayak gitu. Nah, kalau dari teman-teman apa sih harapannya untuk Adventure series ini? Andi berharap makin banyak yang nonton Adventure Series ini dan juga makin banyak orang lebih mencintai film-film lokal. Oke. Harapannya lebih banyak memang orang yang nonton film Adventure ini pastinya, dan lebih mencintai alam lagi ya. Kalau naik gunung sampai jangan lupa buang ke tempatnya. Bukan mantan yang dibuang ke tempat. Waduh, terselip curhatan dalam obrolan ini, guys. Boleh masnya, dari kalau sutradaranya sendiri bagaimana? Oke, kalau harapanku sendiri sebagai sutradara dan penulis, aku berharap cerita adventure gitu loh. Apa yang aku rasakan, apa yang teman-teman yang curhat atau teman-teman rasakan juga ternyata dirasakan sama penonton gitu. Bisa relate ya? Bisa relate seperti itu. Galau-galaunya seperti apa kayak gitu. Dan juga mungkin untuk film sendiri sama kayak Andi Samsul. Kalau lebih banyak lagi filmmaker yang mengangkat tentang pariwisata, khususnya film-film outdoor seperti ini kayak gitu. Karena kan mungkin gambaran awalnya itu inspirasinya dari film 5 cm kan, Mbak, pegunungan kayak gitu pun yang aku tonton terus jadi inspirasi dari Adventure sendiri. Cuma kan di sini aku menambahkan unsur pariwisatanya. Harapannya itu sih lebih banyak lagi film-film yang seperti ini. Oke, baik. Terima kasih teman-teman sudah hadir di sini. Kita udah ngobrol-ngobrol banyak. Semoga lancar nanti launchingnya, banyak ditonton dan bisa memberi makna untuk para penonton di rumah. Mungkin bisa satu kali lagi, silahkan bisa nonton di mana nanti filmnya? Oke, ini siapa? Terserah. Andi.
Jangan lupa saksikan Adventure Series di tanggal 5 dan 6 November hanya di channel YouTube-nya Sadari Kita. Oke, dan jangan lupa teman-teman di rumah juga tetap saksikan Outdoor Pro Takeover di episode-episode selanjutnya. Dadah.